ketika ada pemain yang jago sih, gue nggak bilang Rico Simanjuntak karena kalau ngomongin Rico Simanjuntak gue tracking lagi ke belakang, gue pernah siaran di TV waktu itu Liga 2 lah, kelas Liga 2-nya sekarang. Ada timnya Rico di masa lalu gitu kan. Satu nama yang gue ingetin bilang ini orang kenceng banget ya Rico Simanjuntak. Namanya kan artinya pemain yang waktu itu entah berantah ini kok tiba-tiba ada di Persija, apa dasarnya. Tapi mungkin itu kali ya suksesnya saat itu nggak ada yang terlalu mentereng banget ya Persija musim itu ya. Bisa dibilang begitu karena ya kita bisa bilang Marco Simic itu dari 2017 nih baru datang ya. Baru benar-benar baru datang ke Indonesia main di Persija. Bisa dibilang dia pun ngerasa di sini kayak wah gue jadi bintang gitu karena ya memang harus diakuin kemampuan dia dalam jadi mesin gol waktu itu luar biasa banget. Kemudian Rico Simanjuntak datang juga menjadi seorang pelayan yang baik buat Simic dan itu jadi kayak ya udahlah blessing lah buat Persija. Selain memang harus diakui manajemen Persija di saat itu tadi Mas Yos sendiri bilang zaman Sutioso dia memberikan APBD besar dengan targetnya adalah Persija jadi tim yang gemerlap. Kemudian setelah nggak main APBD, apakah Persija tetap di atas? Enggak kan? Ya. Goyang, bahkan sempat ya sampai Mas BP, Mas Legenda itu aja sempat harus pindah pergi dulu, balik lagi. Dan kisah hutang-hutang dengan pemain di masa lalu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Itu, nah sampai akhirnya 2017 Pak Gede tadi datang, gue merasa ya itu manajemen yang dia bikin bersama beberapa orang yang profesional itu membuat Persija merangkak naik dari yang tadinya di peringkat 14 waktu TSC, kemudian naik di peringkat 4 ya dia kalau nggak salah 2017. Iya, 5 besar 4 besar ya, gitu. Pokoknya targetnya terpenuhi tuh 4 besar dan akhirnya di 2018 Teko bisa bawa tim ini jadi juara. Bisa dibilang dulu pemain asingnya B aja ya. Baru semua gitu kayak dan Jamie, biasa aja ya. Jamie terus terus Renan Silva, Rohit Chan mungkin udah agak ini ya tapi udah agak punya nama ya. Cuman ya bisa dibilang ya bukan pemain dunia juga tapi ya mungkin benar kata Mas Yos tadi udah nggak ada yang terlalu dominan. Terus didukung dengan non teknis yang juga gue yakin non-teknis bagus. apa dulu nih? Ya non teknisnya manajemen bener-bener ya ibaratnya taat lah waktu itu istilahnya mendukung semua keperluan Persija walaupun ya bisa dibilang Persija tetap ini ya tetap terusir ya dari. Nah itu juga jadi penentu menurut gue tuh menentukan laju Persija musim ini juara atau beberapa musim ke depan dia bisa juara atau enggak karena Persija ini termasuk punya diantaranya kelemahan utamanya adalah memastikan laga kandangnya di laga-laga krusial sering terusir. Wah bener tuh. Musim ini dapat jaminan dari gubernur aja baru sebulan kemudian sudah ada gangguan nggak bisa main di kandang. Tapi sebenarnya kalau ngomongin laga terusir kan hampir semua tim ngerasain lah. PSBS Biak aja sekarang bukan terusir sih dia tapi memang memilih untuk akhirnya di Pulau Jawa gitu. Tapi kalau ngomongin Persija nggak tahu ya setiap musim bahkan zaman gue masih di lapangan tuh kayak kok selalu terjadi ya sama Persija dan itu dulu dan ya zaman 2017 masih ibu kota nggak sekarang nih masih belum sah kan karena belum jadi ibu kota masih. Zaman 2017 itu kayak ya itu memang mempengaruhi ketika harus mainnya keluar terseok-seok. Persija tuh agak ironis nih ini lucu-lucuan aja sih cocok logi kalau kata Adi dengan Persib. Kalau Persib itu masalah utamanya dia nggak punya stadion dia punya stadion megah tapi nggak punya fasilitas latihan yang memadai. Persija ini fasilitas latihannya bagus banget tuh di Sawangan itu. Dia punya di lahannya Bakri pemilik dan itu kan lapangannya bagus karena dulu kan bagian dari FIFA Goal Project di masa lalu buat PSSI dan akhirnya di take over sama Bakri. Tapi nggak punya lapangan yang pasti gitu loh. Stadion yang pasti. Stadion ya buat bertanding dan menurut gua agak ironi di Jakarta gitu kan. Dan ya mau ngomong bilang wah semua tim ngalamin tapi kan tim-tim juara seperti Persib menurut gua kenapa Persib bisa stabil karena keberhasilan mereka ngelok Persib tetap main di Bandung. Dan dulu zaman Persija juara ya tadi gue bilang gue belum selesai tadi ya terusir tapi ya nggak jauh-jauh kan paling di Patriot. Sempat ke Bantul juga waktu itu. Oh sempat ke Bantul ya. Terus Wibawa Mukti bahkan banyak tuh listnya tuh stadion-stadion yang pernah jadi kandang Persija saat terusir bahkan pernah di Depok loh Mas. Wah 2007 wah nggak inget tapi ada cerita lucu kalau kaitan dengan pindah-pindah stadion yang lucunya ini datang dari salah satu petingginya Persija waktu itu lah gitu kan dia pernah ngomong gini kalau kita tuh sebenarnya nggak suka main waktu itu kan gue tanya kenapa sih senangnya main di Sleman atau di beberapa kota lah di Solo mungkin Solo juga ya dia bilang gini
kalau lihat kondisi keuangan kita sih lebih amanan main di stadion model begitu karena sewa pengamanan nggak terlalu banyak gitu kan. Sementara kalau di GBK iya kita nanggok dari tiket tapi biaya operasionalnya gede dan Persija kan tadi yang nyambung Endo bilang semenjak APBD nggak ada tuh nggak klub kaya yang nggak selalu kaya tiap tahun gitu loh. Karena dikelolanya kan memang swasta banget yang artinya kalau bosnya lagi banyak duit dia jor-joran. Bosnya lagi nggak punya duit ya hemat, paket hemat semua gitu kan. Tapi ini terusir bukan karena duit kan, Di? Musim ini buat ngasih uangnya Di, jujur-jujuran aja. Musim ini kalau ngelihat sejauh ini lumayan sih, ngelihat pembeliannya bagus dan ngelihat rencana proyeksi awalnya mendatangkan trio pemain timnas diaspora ya, meskipun yang berhasil cuma Jordi Amat ya di situ. Satu orang doang yang berhasil. Di situ sudah kelihatan kalau bayangannya kalau secara finansial Persija sehat gitu. Cuma baik lagi tadi soal stadion tuh adalah masalahnya tuh konser itu lagi sering banyak diadain di Jakarta. Stadion-stadion di Jakarta gitu, terutama di JIS dan di GBK gitu. Jadi bukan kebetulan ya, karena memang pemeliharaan setelah konser itu membutuhkan waktu yang lama, terutama di JIS ya, Kalau di GBK nggak terlalu, mungkin bisa sebulanan lah gitu. Jadi Persija itu untuk sementara nggak bisa main di JIS gitu. Opsinya tuh adalah Persija main di Manahan untuk laga kandang terakhir dan laga kandang terdekat lawan Persik. Kemudian Persija juga baru nanti tanggal 28 pertandingan selanjutnya kandang lawan PSM Yogyakarta ketika Persija berulang tahun ke berapa tuh ya? 9 kurangin aja 2028 kurangin 97 ya. Itu Persija rencananya akan main di GBK. Karena pemeliharaan setelah konser Blackpink-nya kemungkinan sudah selesai. Tapi emang Persija nih kalau ngomongin sejarah dari pertama berdirinya nih tim yang paling sering gonta-ganti stadion. Nomaden di namanya di lapangan Ikadan yang sekarang jadi Monas. Kemudian ya GBK termasuk lah. Sama stadion legendaris ketika juara 2001 itu menggunakan kandang bukan Menteng. Oh, bukan Menteng. 2001 tuh udah di Lebak Bulus. Sebelumnya sempat di stadion Menteng. Gitu kan. Ya sekarang nggak punya stadion. Ya artinya sebenarnya stadionnya sih sudah ada JIS, cuman ya ternyata kan udah dijamin sebenarnya sama gubernur bisa dipakai dan kita bisa lihat atmosfernya ketika main di JIS itu kan Persija. Tapi katanya manajemen Persija tuh mau bikin stadion ya. Awalnya rencananya begitu, tapi setelah adanya MOU dengan pemerintah DKI ya, mereka pada akhirnya membatalkan gitu karena mereka udah dapat komitmen buat main di JIS. Tapi ketika itu JIS beberapa tanggal di JIS itu memang sudah di-lock oleh agenda lain gitulah ya, termasuk konser gitu. Jadi Persija nggak bisa ganggu gugat pihak yang sudah membooking JIS sebelum MOU itu gitu. Nah. Tapi bahas tadi soal Persija kenapa jadi nomaden, kalau dulu kan kompleksitas masalah itu adalah izin kepolisian ya. Kalau sekarang kayaknya izin kepolisian tuh aman. Cuma memang untuk di beberapa tempat kayak di Bekasi atau nggak di Bogor itu memang Persija susah buat main malam gitu, makanya mereka memutuskan kenapa mereka nggak bisa main di Pakansari atau di Patriot gitu karena mereka nggak dapat izin buat main malam gitu.